Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Organisasi dan sistem informasi. Pada gambar di bawah ini bisa kita lihat bahwa interaksi antara teknologi informasi dan organisasi merupakan hal yang rumit dan dipengaruhi oleh banyak faktor penengahnya. Organisasi adalah suatu formal yang stabil dan formal yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menciptakan output. Selain itu, organisasi juga merupakan entitas formal yang legal dengan peraturan dan prosedur internal yang harus sesuai dengan hukum. Setiap organisasi modern memiliki karakteristiknya masing-masing, seperti 1. Memiliki rutinitas dan proses bisnis. 2. Memiliki politik organisasi. 3. Memiliki budaya organisasi. 4. Memiliki lingkungan organisasi. Dan yang kelima, memiliki struktur organisasi. Bagaimana sistem informasi mempengaruhi organisasi dan perusahaan? Sistem informasi telah menjadi alat yang integral, online dan interaktif yang sangat terlibat pada operasi menit ke menit dan pembuatan keputusan organisasi besar. 1. Dampak ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, teknologi informasi mengubah baik biaya relatif modal maupun biaya informasi. Yang kedua, dampak organisasi dan perilaku. 1. Teknologi informasi meratakan organisasi. Yang kedua, organisasi pasca industri. Dan yang terakhir, memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Internet dan organisasi memiliki dampak penting pada hubungan antara perusahaan dan entitas eksternal organisasi, seperti mengurangi biaya transaksi dan keagenan yang dihadapi banyak organisasi. Implikasi rancangan dan pemahaman sistem informasi. Faktor organisasi utama yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan sistem yang baru adalah sebagai berikut. A. Lingkungan di mana organisasi berfungsi. B. Budaya dan politik organisasi. C. Jenis organisasi dan gaya kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis. Menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif diantaranya yaitu pesaing tradisional, pemain baru di pasar, produk dan jasa pengganti, pelanggan, pemasok, diferensiasi produk, kepemimpinan harga rendah, dan berfokus pada peluang dampak internet pada keunggulan kompetitif. Yang pertama, produk atau jasa pengganti. Dampak internetnya adalah memungkinkan pengganti baru untuk muncul dengan pendekatan baru guna memenuhi kebutuhan dan melakukan fungsinya. Yang kedua, daya tawar pelanggan. Dampak internet adalah ketersediaan harga global dan informasi produk menawarkan harga pada pelanggan. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Pembelian melalui internet cenderung meningkatkan daya tawar terhadap pemasok. 4. Ancaman pemain baru. Internet mengurangi halangan untuk memasuki pasar. Yang kelima, persaingan perusahaan dan posisi perusahaan. Dampak internetnya adalah memperluas pasar geografis, meningkatkan jumlah pesaing. Model rantai bisnis ada dua. Yang pertama, aktivitas utama, di mana aktivitas utama ini paling terkait secara langsung dengan produksi dan distribusi produk dan jasa perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang kedua, aktivitas pendukung, di mana aktivitas pendukung ini membuat pengiriman aktivitas utama dapat terjadi dan infrastruktur organisasi, SDM, teknologi, dan pembelian. Sedangkan rantai jaring nilai. Jaring nilai value hub adalah sekumpulan perusahaan independen yang menggunakan TI untuk mengordinasikan rantai nilai mereka untuk memproduksi produk atau jasa untuk pasar secara kolektif. Hal ini lebih didorong oleh pelanggan dan beroperasi pada gaya yang kurang sejalan dengan rantai nilai tradisional. Sinergi, kompetisi inti, dan strategi berdasarkan jaringan. Sinergi, ketika output beberapa unit dapat digunakan sebagai input untuk unit lain. Kompetisi, aktivitas di mana perusahaan adalah pemimpin kelas dunia.
Dan strategi berdasarkan jaringan termasuk penggunaan ekonomi jaringan, model perusahaan, dan ekosistem bisnis. Kesalahan manajemen ada 3. Yang pertama, mempertahankan keunggulan kompetitif, di mana sistem strategis keunggulan kompetitif tidak selalu bertahan cukup lama untuk memastikan profitabilitas jangka panjang. Yang kedua, melakukan analisis terhadap sistem strategis. Manajer yang tertarik menggunakan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif akan perlu melakukan analisis sistem strategis. Yang ketiga, mengolah perubahan strategis. Perubahan ini seringkali diikuti dengan baru padasan organisasi baik eksternal maupun internal. Terima kasih telah menyaksikan sedikit presentasi kami tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Jika ada salah kata atau kurang kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.